Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Hilmi. Dan pada kali ini kita sudah sampai di kuliah terakhir untuk PHCM 3 tentang promosi kesehatan. Dan kita akan membahas langsung ke teknisnya ya. Bagaimana kita merencanakan suatu program promosi kesehatan yang berdampak baik. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori perubahan perilaku yang kemarin kita sudah pelajari ke dalam realnya perencanaan program promosi kesehatan yang langsung berdampak ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip perencanaan program yang baik agar program kita bisa terukur dan sekaligus berdampak besar terhadap masyarakat. Yang ketiga, saya akan mengenalkan tentang konsep logic model yang merupakan suatu tools atau instrumen yang dapat kita gunakan baik dalam perencanaan maupun evaluasi program promosi kesehatan. Dan yang terakhir, saya akan perkenalkan kalian dengan konsep social entrepreneurship atau wirausaha sosial yang merupakan salah satu metode dalam melakukan program promosi kesehatan. Kita mulai aja dari yang pertama, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan teori perubahan perilaku ke dalam aspek teknis, yakni bagaimana kita mendesain dan merencanakan suatu program promosi kesehatan. Sebelumnya kita review flashback sedikit ya, dari teori perilaku yang ada. Mudah-mudahan masih ingat, saya menyarankan kalian sangat menguasai dan sudah sangat membaca dengan sangat detail dari salah satu model yang saya rekomendasikan, yaitu Behavior Change Wheel Model atau Kombi Model. Dalam Behavior Change Wheel Model, kita ingat bahwa yang namanya perilaku kesehatan itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu COM, ya, Capability, Opportunity, dan Motivation. Mau, mampu, dan sempat. Nah, untuk mengatasi atau untuk bisa mengadres ketiga faktor penyebab perilaku tersebut, kita bisa melakukan apa yang di BCW digambarkan sebagai lingkaran merah, yaitu kita bisa melakukan edukasi, restriksi, koersi, enablement, kemudian juga insentivisasi ya, memberikan penghargaan, reward, dan segala macam. Dan agar lingkaran yang merah itu dapat dilaksanakan, perlu dukungan dari pemerintah dalam hal ini ya, pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan menyediakan lingkaran yang berwarna abu-abu, yaitu menyediakan guideline-nya, fiscal measure-nya, legislasinya, undang-undangnya, kemudian mencanangkan dokumen-dokumen perencanaannya. Nah, ini semua tentu harus digabungkan ya gitu. Karena pertanyaannya begini, kita mau mengubah yang hijau ya dok, yaitu mau, mampu, dan sempat. Kalau yang bermasalah adalah capability-nya, yang mana yang kita pilih dok dari yang merah itu? Nah, untuk itu kita lihat matriks yang berikut ini. Untuk mengintegrasikan atau mematchingkan antara faktor penentu perilaku yang mau, mampu, dan sempat tadi, dan juga jenis intervensi apa atau program apa sih yang bisa kita kerjakan, itu Susan Michi sudah menuliskan dalam papernya suatu matriks yang menurut saya sangat powerful dan sangat mudah untuk dimengerti. Kita bisa lihat di sini, ada kolom yang vertikal yaitu komponen perilakunya, mau, mampu, dan sempat, ya, dan juga kolom yang sifatnya horizontal, yang ini memuat jenis intervensi apa yang kita bisa pilih. Kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya capability ternyata ada 2 macam. Ada psychological capability dan juga physical capability. Psychological capability itu kita kenal juga dengan pengetahuan, dan physical capability adalah keterampilan atau skills. Kemudian opportunity ternyata juga ada 2, ada physical, ada social. Motivasi juga ada 2, atau ada automatic dan reflective motivation yang merupakan hasil merenung gitu ya. Nah, kita bisa dilihat contohnya edukasi. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diubah dengan edukasi? Ternyata yang bisa diubah dengan edukasi adalah psychological capability, pengetahuan dan juga motivasi. Jadi kalau masalahnya bukan ada di situ, misalkan di opportunity, ya jangan melakukan edukasi. Dan sebaliknya, kita bisa baca juga dari yang kolom vertikalnya. Kita lihat misalkan, kalau yang bermasalah adalah pengetahuan, psychological capability. Katakanlah tentang cuci tangan, apa yang bisa kita lakukan sebagai program yang efektif? Kita bisa melakukan edukasi, kita bisa melakukan training, kita bisa melakukan enablement. Dan ini berbeda kalau misalkan yang bermasalah adalah katakanlah physical opportunity, kesempatannya gitu ya. Orang nggak pakai masker, orang nggak mau cuci tangan gitu ya. Apa yang bermasalah? Ternyata misalkan bukan masalah pengetahuannya, tapi kesempatannya. Kan wastafelnya nggak ada, maskernya mahal, kita harus makan dulu, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah training, restriksi, dan juga enablement gitu. Dan bahkan di sini kita bisa rubah ya environment-nya. Setelah mengetahui bagaimana cara kita menghubungkan antara aspek apa pada perilaku yang bermasalah dan juga apa programnya, maka kita harus merencanakan program promosi kesehatan yang efektif. Dan pada saat kita mau merencanakan program, kita harus melihat pada siklus pemecahan masalah yang dimulai dari yang biru ini ya, analisis situasi. Biasanya kita lihat dulu nih, apa atau seperti apa kondisinya. Dari situ kita akan menemukan identifikasi masalah. Masalah nanti kita akan menemukan ada banyak sekali masalah dan kita harus prioritaskan karena nggak semua masalah kita bisa selesaikan. Dari situ baru kita petakan apa ya penyebab masalahnya. Baru kita pikirkan alternatif program yang cocok dan baru kita rencanakan dengan siklus atau konsep manajemen yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan 3P. Perencanaan,
penggerakan dan pelaksanaan, yang P2, yang P3-nya adalah pengawasan dan pengendalian. Setelah kita tahu kira-kira apa masalahnya dan kita sudah mengidentifikasi perilaku apa nih yang menjadi problem ya pada suatu komunitas, kita harus merencanakan program dengan baik. Oleh karena itu, kita harus tahu suatu instrumen yang namanya logic model. Apa itu logic model? Logic model adalah ilustrasi yang menggambarkan hubungan antara input, proses, output, outcome, dan impact bahkan gitu ya. Dalam kesehatan, biasanya impact-nya itu adalah derajat kesehatan, entah itu mortalitas, morbiditas, status gizi, maupun disabilitas. Pada saat membuat perencanaan, kita harusnya memikirkan dari ujung dulu. Kita memikirkan dari outcome-nya. Apa yang pengen kita ubah nih? Gitu. Apakah angka kesakitan diare, penurunan angka kesakitan akibat COVID, kematian COVID, dan seterusnya. Baru dari situ kita pikirkan outcome-nya apa yang bisa kita capai. Apakah peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, dan seterusnya. Dari situ baru kita pikirkan output-nya. Output adalah keluaran jangka pendek yang bisa langsung kita nilai pada saat program kita selesai. Contoh, berapa orang yang bisa kita jangkau, bagaimana tingkat kepuasan atau feedback dari peserta, dan seterusnya. Dari situ baru kita petakan proses dan inputnya. Kita butuh melakukan apa nih? Seminar, penyuluhan, kita butuh bagi-bagi flyers, dan apapun itu gitu ya. Dari situ baru kita petakan lagi, kita butuh input apa saja. Oh, berarti harus ada yang bikin flyers, harus ada pembicaranya. Pembicaranya berapa orang, butuh uang berapa banyak. Dan semua komponen input yang lain, yang kalau kita kenal dalam istilah manajemen ada 4M, man, money, material, method. Nah, sedangkan pada saat evaluasi, kita mulai dari yang belakang. Kita evaluasi apakah inputnya tercapai, apakah prosesnya terlaksana, apakah outputnya tercapai, dan seterusnya. Itu cara menggunakan logic model. Oke, kita sudah mempelajari 3 hal tadi ya, yaitu bagaimana aplikasi teori perubahan perilaku, kemudian bagaimana prinsip perencanaan program kesehatan menggunakan siklus pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah kita sudah mempelajari tentang logic model. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, dan saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Ketika kita tahu bahwa promosi kesehatan ini adalah upaya merubah perilaku dari masyarakat, pertanyaan saya, apakah ini kita bisa lakukan dalam jangka pendek dan dalam waktu yang sangat singkat? Jawabannya adalah tidak, karena perubahan perilaku ini merupakan sesuatu yang kompleks dan butuh jangka panjang. Ibaratnya lari, ini bukan sprint tapi maraton. Oleh karena itu, prinsip terpenting dari program promosi kesehatan adalah sustainability atau kesinambungan. Kita tidak bisa melaksanakannya pada jangka pendek, cuman hit and run gitu. Nah, karena ini programnya akan berlangsung secara jangka panjang, maka yang harus diperhatikan apa sih komponen program yang paling penting yang kita butuhkan agar program ini bisa berlangsung secara jangka panjang? Jawabannya adalah harus ada duitnya, harus ada dananya. Dan kalau kita pikir bahwa program promosi kesehatan ini kan spending money ya, keluar uang gitu. Jadi siapa yang harus membiayai? Berarti kan apakah kita harus bergantung pada anggaran? Sedangkan kita tahu kalau pemerintah aja ya, ganti pemerintah, ganti pejabat, itu akan ganti kebijakan. Berarti nanti programnya berubah lagi dong anggarannya. Nggak bisa terjadi dong, nggak bisa dilaksanakan secara jangka panjang. Nah, untuk itulah kita butuh yang namanya program yang kita desain bukan hanya berdampak secara sosial bagus, tapi juga harus mampu menghasilkan income atau revenue secara finansial. Nah, itulah yang kita kenal dengan konsep social entrepreneurship atau wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Wirausaha sosial atau social entrepreneurship adalah usaha yang didirikan untuk mencapai 2 dampak sekaligus. Biasanya kalau kita mikir usaha kan profit ya. Ini 2 dampak sekaligus, yaitu dampak sosial, yaitu ada manfaatnya untuk masyarakat, dan yang kedua adalah dampak finansial, yaitu harus ada keuntungan usahanya. Tapi harus diingat, keuntungan usaha di sini bukan untuk pemilik, tapi minimal untuk supaya program atau bisnisnya ini sustainable, bisa berlangsung secara terus-menerus, tanpa mengandalkan bantuan atau sumbangan dari pihak lain. Kita langsung masuk ke contohnya supaya lebih paham. Yang pertama, di Bangladesh. Kita tahu ada yang namanya Grameen Danone Yogurt. Jadi adalah suatu produk yogurt yang dikeluarkan oleh Danone bekerja sama dengan Grameen Bank yang dimiliki oleh Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel. Jadi ceritanya di India itu anak-anak itu banyak yang mengalami malnutrisi, terutama defisiensi zat gizi mikro, iron, zinc, kemudian yodium, vitamin A, dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya si Danone ini bisa mengatasi masalah itu sekaligus juga membuat profit? Mereka menciptakan suatu yogurt yang murah. Jadi masyarakat miskin itu bisa membelinya tapi terfortifikasi. Kandungan gizinya itu sudah diperkaya, ada vitamin A, ada yodium, ada zinc, dan berbagai mikronutrien lain. Jadi, mereka bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama nutrisi mikro, dengan harga yang murah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kita geser sedikit ke Singapura. Di Singapura, kita mengenal ada suatu bisnis yang namanya Dignity Kitchen. Dignity artinya martabat ya. Jadi, bisnis ini adalah suatu restoran yang semua pekerjanya adalah kaum disabilitas. Mereka dipekerjakan sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Jadi, di situ ada yang tunanetra, diajarin untuk jadi kasir, ada yang tunarungu, diajarin untuk jadi waiter, dan seterusnya. Ada yang jadi koki, dan segala macam.
Kenapa ini dibuat? Karena kita tahu yang namanya kaum disabilitas kadang-kadang mereka bisa nggak dapat uang. Bisa. Caranya gimana? Biasanya ngemis, minta-minta. Itu nggak ada martabatnya. Jadi si pendirinya ini berpikir bagaimana caranya mereka supaya bisa berpenghasilan tapi tetap bermartabat. Akhirnya diberdayakanlah dalam bentuk Dignity Kitchen ini. Kita masuk ke contoh yang ketiga, ini di Indonesia, di NTT ya. Jadi kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur itu adalah salah satu provinsi dengan angka kematian ibu tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena ibu-ibu di sana bekerja di ladang, termasuk ibu hamil. Dan ketika mereka harus bekerja di ladang, kebayang ya berapa energi yang harus dikeluarkan. Akhirnya karena pengeluaran energinya terlalu berlebih, mereka kurang gizi, mereka anemia, dan pada saat melahirkan akhirnya perdarahan. Itu yang menyebabkan angka kematian ibunya tinggi. Salah satu perusahaan di NTT yang dibuat untuk mengadres masalah ini adalah Duanyam. Dua itu artinya ibu, anyam itu ya menganyam. Jadi mereka idenya adalah pada saat ibu-ibu hamil yang bekerja di ladang ini hamil, mereka di stop pekerjaannya. Jadi dialihkan menjadi menganyam, yang secara fisik lebih ringan ya. Dan anyamannya dijual ke hotel, ke berbagai toko merchandise, dan segala macam. Jadi mereka masih mendapatkan penghasilan, sekaligus secara aktivitas fisik sangat berkurang dibandingkan mereka harus bekerja di ladang. Dengan demikian, maka ibu-ibu itu nggak akan kurang gizi dan lebih cenderung selamat pada saat melaksanakan persalinan. Nah, dari ketiga contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya wirausaha sosial adalah kita menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan bisnis. Jadi ada apa aja klasifikasinya? Kalau kita lihat bisa 3 hal. Yang pertama adalah kita bisa membuat bisnis yang memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Jadi menjual suatu produk yang selama ini tidak terjangkau dengan harga murah. Kita bisa bikin rumah murah, bahan pangan yang murah, sekolah murah, dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa membuat bisnis model memberdayakan masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Dignity Kitchen. Jadi orang-orang yang tadinya tidak punya penghasilan, kita tarik dan kita bisa create suatu bisnis yang memberdayakan potensi mereka. Dan yang ketiga, kita bisa membuat suatu bisnis yang tujuannya adalah mengurangi risiko buruk yang terjadi pada masyarakat. Ini yang terjadi pada Duanyam. Jadi mereka membuat bisnis anyaman, tapi tujuannya bukan bisnisnya. Tapi bagaimana supaya ibu-ibu tadi bisa beralih dari kegiatan yang cenderung berbahaya, yaitu tadi bekerja di ladang, menjadi pembuat anyaman. Nah, sekarang kita lihat masalah kita hari ini. Ini kan sangat banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat, masyarakat kita jarang konsumsi sayur dan buah, lansianya sekarang makin banyak, pasien obes dan hipertensi dan diabetes makin banyak, ibu bekerja sekarang makin banyak, sehingga anak-anaknya nggak keurus dan gizinya pada buruk. Ini semuanya masalah yang harus kita selesaikan. Kalau kita mikirnya ini adalah masalah, dan pendekatannya kita harus penyuluhan-penyuluhan, duitnya nggak akan cukup. Maka dari itu, kita harus menerapkan pola pikir sebagai wirausaha. Kita bisa lihat gambar di sini. Gambar di sini itu kita bisa lihat sebagai 2 orang kakek nenek gitu yang sedang berhadapan-hadapan, tapi kita juga bisa lihat ada kesenangan di situ. Ada 2 orang yang sedang menyanyi, satu megang gitar. Ini adalah pola pikir wirausaha. Kita bisa melihat suatu kondisi itu sebagai masalah sekaligus sebagai peluang. Dan ketika kita berpikir sebagai wirausaha, kita bisa melihatnya sebagai sebuah peluang. Kita bisa selesaikan secara sekaligus, tapi kita juga bisa mendapatkan revenue atau income dari program yang kita kerjakan. Dan itulah bagaimana caranya kita melakukan program promosi kesehatan di masa depan. Bukan hanya charity, bukan menghabiskan anggaran, tapi kita juga mendapatkan pemasukan yang dapat kita gunakan untuk kita pribadi, tapi paling utamanya adalah supaya program kita itu bisa berdampak secara jangka panjang. Dan ini ternyata sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita lihat surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi kita itu disuruh untuk cari sebanyak-banyaknya kebutuhan akhirat kita. Dampak sosial itu harus seluas mungkin. Tapi jangan melupakan kebutuhan dunia kita. Tapi jangan lupa harus ada revenue-nya supaya kamu bisa melakukan manfaat tadi secara jangka panjang. Jadi kalau kita melakukan program promosi kesehatan dengan pendekatan wirausaha sosial, sebetulnya kita sudah melakukan apa yang dituntunkan oleh Islam dalam Al-Quran, terutama surat Al-Qasas 77. Itu saja untuk kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Silahkan like video ini kalau suka, dan share ke teman-teman kalau dirasa bermanfaat, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi lain, pengetahuan lain soal public health dan juga metodologi penelitian. Saya Dr. Hilmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.